Dalam gelapnya malam yang hening, saat manusia terlelap dan dunia sunyi dari aktivitas, ada makhluk yang tetap aktif bertasbih, tunduk dan patuh kepada Tuhannya. Makhluk yang tak pernah letih dan tak pernah durhaka. Makhluk yang tak diberi hawa nafsu dan tak pernah berbuat dosa. Mereka adalah malaikat. Malaikat adalah makhluk ciptaan Allah yang terbuat dari cahaya nur. Dalam hadis yang sahih disebutkan, malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari nyala api, dan Adam diciptakan dari apa yang telah disebutkan kepadamu. Malaikat bukan laki-laki dan bukan perempuan. Mereka tidak makan, tidak minum, tidak menikah, dan tidak punya keinginan duniawi seperti manusia. Mereka hanya punya satu misi, taat mutlak kepada Allah. Mereka tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Selalu taat, tidak punya hawa nafsu, cepat dalam menjalankan perintah, mampu menjelma dengan izin Allah, seperti Jibril menjelma sebagai manusia saat menemui Maryam. Bisa hadir dalam jumlah besar, seperti dalam perang Badar, ribuan malaikat membantu kaum muslimin. Kita hanya mengenal beberapa malaikat yang disebut dalam Al-Quran dan hadis. Namun jumlah malaikat sangatlah banyak. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, saat Isra Mi'raj, beliau melihat Baitul Ma'mur, yaitu Ka'bahnya para malaikat di langit. Setiap hari 70.000 malaikat masuk ke sana dan tidak akan kembali lagi, digantikan malaikat lain selamanya. Artinya jumlah mereka tak terhingga. Berikut adalah malaikat yang dikenal dalam Islam beserta tugasnya. 1. Jibril. Tugasnya menyampaikan wahyu dari Allah kepada para nabi. Malaikat terbesar, paling utama, penolong dalam banyak momen penting, termasuk perang Badar. 2. Mikail. Tugasnya mengatur rezeki dan cuaca, menurunkan hujan, tumbuhan, dan lain-lain. 3. Israfil. Tugasnya yaitu meniup sangkakala pada hari kiamat. Tiupan pertama menghancurkan alam semesta. Tiupan kedua membangkitkan seluruh makhluk dari kubur. 4. Israel. Dikenal sebagai malaikat maut. Tugasnya mencabut nyawa setiap makhluk saat ajal tiba. 5. Munkar dan Nakir. Tugasnya menanyai manusia di alam kubur. Pertanyaan, siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? 6. Rakib dan Atid. Tugasnya mencatat amal manusia. Malaikat Rakib mencatat kebaikan, sedangkan malaikat Atid mencatat keburukan. Ada di sisi kanan dan kiri manusia. 7. Malik, penjaga neraka. Wajahnya keras dan tak tersenyum. Namanya disebut dalam Al-Quran surah Az-Zukhruf ayat 77. 8. Ridwan, penjaga surga. Namanya tidak disebut langsung dalam Al-Quran, tetapi dikenal dalam hadis. 9. Hamlatul Arsy, malaikat yang memikul arsy, singgasana Allah. Mereka bertasbih dan berdoa untuk orang beriman. 10. Malaikat penjaga anak-anak, malaikat pelindung, malaikat yang menggiring ke surga dan neraka, malaikat penghitung amal, dan lain-lain. Nabi Muhammad SAW melihat Jibril dalam bentuk aslinya 2 kali. Sayapnya menutupi cakrawala. Dalam perang Badar,
Allah mengirim ribuan malaikat untuk membantu kaum muslimin. Malaikat menghadiri majelis ilmu dan mereka menaungi para penuntut ilmu dengan sayapnya. Malaikat mengaminkan doa orang-orang yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuannya. Tidaklah seseorang mendoakan saudaranya dalam kebaikan, melainkan malaikat akan berkata, "Amin," dan "untukmu" yang semisal itu. Ketika seseorang membaca Al-Quran, malaikat akan turun untuk mendengarkan, sebagaimana mereka mendengarkan bacaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada hari kiamat, semua makhluk akan mati, termasuk para malaikat. Yang tersisa hanyalah Allah. Lalu Allah membangkitkan kembali semuanya, termasuk Israfil, untuk meniup sangkakala yang kedua. Malaikat juga akan menggiring manusia ke padang mahsyar, menjadi saksi atas amal manusia, dan berdiri di sisi kanan dan kiri setiap manusia saat perhitungan amal. Beriman kepada malaikat adalah rukun iman yang kedua. Seseorang tidak dianggap beriman jika tidak mengakui adanya malaikat. Keimanan kepada malaikat menumbuhkan kesadaran bahwa setiap amal dicatat, bahwa ada kehidupan setelah mati, dan bahwa setiap kebaikan tidak akan sia-sia. Sesungguhnya bagi kalian ada malaikat yang selalu menjaga amalan kalian, yang mulia dan selalu mencatat. Mereka mengetahui apa yang kalian kerjakan. Semoga dengan memahami malaikat, kita menjadi pribadi yang lebih sadar, lebih taat, dan lebih hati-hati dalam hidup. Karena setiap langkah kita ada yang mencatat, setiap doa ada yang mengaminkan, dan setiap amalan tidak akan pernah hilang.